Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa subhanaka la fahma lana illa ma fahamtalana innaka antal jawadul karim wa qur rabbi zidna ilman wa ba'd. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Sungguh saya pribadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersilaturahim dengan bapak dengan ibu di tempat ini, bertatap muka, bertemu hati di 10 malam terakhir di mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan berbagai macam pahala kepada diri kita. Saya selalu mengatakan bahwa perumpamaan kita berada di bulan Ramadan bagaikan orang yang berada di tepi lautan, di tengah hamparan pahala Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kepada diri kita. Ada orang yang datang ke tepi lautan, dia bawa secangkir, dia ambil secangkir dari pahala Allah. Ada juga orang yang datang kemudian membawa segayung, dia mendapatkan segayung dari pahala Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita menginginkan hal yang berbeda. Kita ingin Ramadan kali ini lebih spesial dibandingkan Ramadan yang sebelumnya. Kita ingin membawa sebanyak-banyak pahala dari hamparan lautan pahala yang Allah sediakan kepada diri kita. Karena itulah kita bersyukur bahwa pada hari yang ke-21, malam ke-22 ini, Allah masih mempertahankan semangat kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertahankan semangat ini sehingga kita berada pada garis finish sebagai seorang pemenang dan bukan menjadi seorang pecundang. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, beliau mengatakan bahwa majlis seperti ini merupakan taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewat di taman surga Allah di dunia, ikut dan masuklah kalian ke dalamnya. Para sahabat bertanya-tanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang kau maksudkan dengan taman surga Allah di dunia? Maka Nabi kemudian menjawab bahwa yang beliau maksudkan dengan taman surga Allah di dunia itu adalah hilaqudz dzikr. Kumpulan-kumpulan orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala merupakan taman surga Allah Subhanahu wa taala. Itu hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, taman surga, kumpulan orang yang berzikir ini akan mendatangkan ketenangan dan kenyamanan. Seperti yang sudah kita bahas dalam 2 malam yang lalu, ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ada 3 ya. Bagaimana adanya ketentraman batin, adanya lapang dada, dan dia merasakan kelezatan ibadah. Mungkin terasa capek dan letih, tapi ada kenikmatan yang tidak tergantikan pada dirinya. Itulah yang mengalahkan segala macam perasaan capek, perasaan letih yang ada pada dirinya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, pada kesempatan malam hari ini saya diberikan amanah untuk mengkaji suatu bahasan yang repotnya itu berkaitan dengan waktu. Materinya tentang fikih minoritas, tapi waktunya cukup mepet. Jadi saya akan berikan guidance agar kemudian cara berfikir dan alur berfikir syar'inya kita dapat. Sehingga dengan demikian berbagai macam permasalahan yang kita hadapi bisa kemudian kita lihat berdasarkan dari dhawabit, berdasarkan dari alur itu. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kata-kata fikih
artinya adalah pemahaman. Al-fiqhu al-fahmu. Fikih adalah pemahaman. Dengan demikian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, fikih berbeda dengan syariat. Kalau syariat sama sekali tidak ada yang berbeda di kalangan para ulama tentang bagaimana keotentikannya, tentang bagaimana keabsahannya. Karena syariah merupakan payung umum, suatu ringkaian, suatu bingkai yang umum dan global terhadap kehidupan manusia. Itulah syariat. Tapi kalau fikih, dia adalah detail daripada bingkai tersebut. Dengan demikian, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, dikarenakan al-fiqhu adalah al-fahmu, dikarenakan yang namanya fikih itu sangat erat kaitannya dengan pemahaman, maka sangat dimungkinkan terjadinya perbedaan. Ini agak berat, ya. Jadi kalau kata orang Sunda, punten minta diregepkan, minta agar kemudian kita internalisasi, agar kemudian nyambung. Ya. Jadi kalau ada yang lola, kalau istilah orang Jakarta, loadingnya lama, saya akan ulang. Tapi insya Allah di sini jaringannya kuat. Ya. Jadi nanti kalau ada yang kira-kira terputus rangkaiannya ini karena ini harus runtun, ya, maka kemudian langsung aja nanya. Kembali bahwa beda antara syariat dengan fikih. Itu poin yang pertama. Ya. Kalau fikih lebih kepada detail daripada permasalahan yang berkaitan dengan kita. Dengan demikian sangat dimungkinkan perbedaan pemahaman. Nggak usah jauh-jauh. Ya. Nggak usah jauh-jauh. Minta maaf. Saya dari mulai ibtidaiyah sampai aliyah di Persis. Ya. Yang terawihnya itu 4-4-3. Ya. Ini Pak Jeffrey bukan posisi main bola, bukan. Ya. 4-4-3 artinya 4 rakaat dan witir 3 rakaat. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Dalil yang dipakai adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Di mana Aisyah bercerita bahwa adalah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan arba'an, 4 rakaat. Aisyah mengatakan wala tasal an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanya deh gimana bagus dan panjangnya. Tapi mengapa hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Kemudian kita lihat kebanyakan itu 2-2-2, ya. Bahkan jujur sebenarnya saya biasa untuk witir 3 rakaat sekaligus. Tapi 2 hari lalu kita diimamim oleh brother kita 2 kemudian 1. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, para ulama kemudian berkaitan tentang sedikit saja tentang sholat tarawih, ya. Ini belum jumlahnya, ya, belum jumlahnya. Ini baru 11 tapi ada yang 4-4-3, ada yang 2-2-3, ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Para ulama yang mengatakan bahwa sholat tarawih adalah 2-2-2-2 dan 3 mengambil dari keumuman hadis tentang salat, yaitu salat sunat. Di mana salat sunat dijelaskan bahwa salat sunat itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Sehingga dengan demikian mereka yang berpandangan dengan hadis tersebut menjadikan witirnya yang 3 rakaat dengan 2 kali salam. Bisa difahami? Yeah. Cuma bedanya, ya, bagi yang pandangan mazhab Syafi'i, pada saat tahiyatnya yang berbeda. Pada saat witir dia baru 2 rakaat, kakinya tidak diselonjorkan kaki kirinya, tapi diduduk. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Lalu bagaimana dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa Nabi SAW salat tarawihnya itu 4 rakaat kemudian 3. Para ahli hadis mengatakan bahwa yang menariknya adalah yang namanya sholat tarawih itu kan dihadiri oleh banyak para sahabat. Tapi mengapa yang meriwayatkan sholat tarawih itu 4-4-3 tidak ada yang meriwayatkan selain Aisyah? Dengan demikian, ahli hadis mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Aisyah adalah sholat Nabi pada saat di rumah sendirian. Bisa dipahami? Yeah. Inilah yang kemudian memungkinkan tadi saya katakan mungkin berbeda dalam pemahaman. Dan itulah yang namanya fikih. Yeah. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan minoritas? Yeah. Minoritas dalam bahasa Arab adalah al-aqalliyat.
Yang mana hadirin ikhwatal iman rahimakumullah disebut dengan aqalliyat ataupun minoritas, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, karena adanya sekelompok orang yang kalau dianggap dengan mayoritas yang lainnya, dia dianggap minoritas. Baik bahasa, baik ras, ataupun juga agama. Jadi bukan dilihat dari jumlahnya. Karena itu hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, minoritas ada yang jumlahnya itu jutaan. Seperti saudara kita muslim di China. Mereka dikatakan minoritas padahal jumlahnya puluhan juta. Bisa dipahami? Jadi saya ingin memposisikan dan kemudian kita membuat frame bahwa yang namanya minoritas jangan kemudian kita bayangkan cuma segelintir. Dinamakan minoritas kalau dibandingkan dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Bisa dipahami? Jadi minoritas hadirin khotal iman rahimakumullah adalah mereka yang dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya jumlahnya lebih kecil. Bisa jadi minoritas itu dari segi agama, bisa jadi dari segi ras atau bahasa. Seperti misalnya saya terlupa di daerah Amerika Serikat ada suatu kota yang mereka menggunakan bahasa Prancis. Oklahoma, daerah mana? Saya lupa. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kalau dianggap dengan penduduk yang lainnya, dia minoritas. Karena dia hanya menggunakan bahasa tersebut di saat yang lainnya menggunakan bahasa Inggris dengan dialek Amerika. Jadi kembali bahwa minoritas bisa jadi jumlahnya banyak seperti saudara kita muslim di China, bahkan saudara kita muslim di India. Cuma dibandingkan jumlah penduduk China yang sampai mungkin 1 miliar atau lebih, maka mereka dikatakan sebagai minoritas. Pemahaman kedua tentang minoritas adalah ada yang minoritas itu memang penduduk asli. Cuma dibandingkan dengan penduduk yang lainnya, baik dari segi ras, bahasa maupun agama, mereka minoritas. Apa contohnya? Saudara kita muslim di Bosnia, pada saat mereka masih berada pada suatu negara yang bernama Yugoslavia, mereka dikatakan sebagai minoritas padahal mereka penduduk asli. Bisa difahami? Cuma karena muslimnya tidak banyak, hanya di Bosnia dan juga yang lainnya, maka dibandingkan penduduk Yugoslavia yang lainnya, mereka dikatakan sebagai minoritas. Kosovo katakan, sebelum kemudian pisah dengan negara yang lainnya, sekarang ini Kosovo adalah 100% muslim. Kosovo itu 100% muslim. Cuma kalau waktu itu dibandingkan dengan rakyat yang lainnya, sebelum kemudian Kosovo memisahkan diri, maka mereka dikatakan minoritas. Dan yang selanjutnya adalah bahwa mereka ini minoritas tapi penduduk asli daripada tempat tersebut. Nah, yang sering kita pahami dengan minoritas adalah mereka-mereka yang datang ke negara lain. Bisa dipahami? Sehingga kemudian ketika kita mengatakan minoritas, langsung yang terdetik dalam otak kita, oh kaum muslimin di Australia, oh kaum muslimin di Eropa, oh kaum muslimin di tempat-tempat yang lainnya. Padahal hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kata dari minoritas itu sendiri sebenarnya bukan saja untuk muslim yang minoritas pendatang di negara yang mayoritas bukan muslim, tapi minoritas juga bisa bermakna yang pertama jumlah mereka banyak, tapi dibandingkan dengan mayoritas masyarakatnya mereka dikatakan minoritas. Bisa jadi minoritas itu adalah penduduk asli, cuma karena penduduk asli lainnya kebanyakan bukan muslim, mereka dikatakan minoritas. Dan yang kita bahas adalah yang sering kita fahami adalah berkaitan dengan kita, yaitu muslim yang mereka datang ke sebuah negara dan dibandingkan dengan masyarakat yang lainnya, maka mereka dikatakan sebagai minoritas. Faham alurnya? Jadi dengan demikian, yang dimaksud dengan fikih minoritas adalah fikih dengan kekhasan tersendiri. Dan ketika kita membahas tentang fikih minoritas, kita sama sekali tidak merubah apa yang dinyatakan sebagai syariat. Enggak. Tapi ada kekhasan tertentu berkaitan tentang keadaan dan waktu.
Itulah yang kemudian hadirin khotal iman memerlukan kajian lebih lanjut. Tahun lalu saya Ramadan di Eropa. Ya. Base-nya di Austria. Austria itu slogannya no kangaroo, karena sering orang salah. Ya. Oh di Austria Ustaz, ya. Titip gantungan kunci yang ada kangurunya gitu. Padahal itu Australia. Ya. Jadi slogannya mereka Austria no kangaroo. Ya. Biar orang nggak salah habisnya. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Saya teringat bahwa pengajian kita dilakukan di KBRI di Vienna. Ya. Pak Dubesnya masih sama seperti sekarang, Pak Puja. Beliau orang Bali Hindu, tapi mudah-mudahan segera masuk Islam karena rajin pengajiannya. Ya. Karena beliaunya rajin, maka home staff dan lokal staffnya juga jadi ikut rajin. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, beliau bertanya suatu pertanyaan yang cukup menarik. Dia bilang, Pak Ustadz, ada satu kota di Finlandia. Ya. Di kota itu kalau seperti sekarang lagi summer, kita nunggu matahari terbenam, 1 jam kemudian muncul dari belakang. Sekali lagi saya katakan, di kota itu, kalau kita nungguin matahari terbenam, 1 jam kemudian muncul dari belakang. Kota itu dikenal dengan nama White Night. Karena malamnya belum terlampau larut, belum terlampau gelap, tapi kemudian, hadirin khotal iman rahimakumullah, malamnya hanya sekitar 1 sampai 1,5 jam. Pertanyaannya adalah sholat dan puasanya kayak bagaimana? Gimana Bapak Ibu sholat dan puasanya? Oh tepar kita kalau sholat ya puasa di sono ya. Udah rebahan aja gitu ya. Malamnya cuma 1,5 jam. Subhanallah. Saya mengatakan Pak Puja, alhamdulillah para ulama sudah membahas hal itu. Nggak usah jauh. Guidance tentang para pilot saja. Pilot kalau dari Jakarta ke Washington, ke Amerika, itu kan kelihatannya malam terus. Lah terus kapan sholatnya? Pas pulang nanti siang terus. Begitu juga kalau ditakdirkan nanti ada muslim yang kemudian berangkat ke bulan, sholatnya bagaimana? Kita sholat alhamdulillah di sini agak miring sedikit, kita benerin. Sebenarnya kalau kita perhatikan, saat kita sholat di pesawat, kita ngadepnya kan begini, nggak begini. Padahal Ka'bah di bawah. Betul? Tapi jarang kita mengkritisi itu. Kita mah enjoy aja gitu ya. Kalau kita mau berangkat haji kan, ya kita sebentar lagi sampai di mikot. Kepada Bapak dan Ibu, mari kita sholat gitu. Allahu Akbar, tenang aja. Nggak terfikir kemudian, kan Ka'bahnya di bawah. Kita menghadap ke sini, ngadap ke pilot. Jadi al-fiqhu al-fahmu. Fikih itu adalah pemahaman. Dan saya ingin mengatakan, hadirin khotal iman rahimakumullah, bukan kita pengen nekuk-nekuk yang namanya syariat, bukan. Tapi memang ada kondisi yang khas berkaitan dengan saat-saat tertentu. Tadi lagi mau buka puasa, saya cerita dengan Mas Iwan. Beliau cerita-cerita tentang dulu saya S2 di Sudan. Di Sudan itu Bapak Ibu, hanya ada 2 musim. Panas dan panas sekali. Saya baru memahami hadis Nabi SAW yang menyatakan kalau kalian akan sholat zuhur dan terasa panas, fa'abridu, maka tunggu sampai kemudian dingin. Itu kalau hadis tersebut dibacanya di Bandung, saya dulu pesantren di Garut, nggak kebayang. Panasnya kayak gimana? Di Sudan baru kebayang hadis itu. Jadi di Sudan itu pelaksanaan sholat Jumat ada 3 waktu. Kalau zuhur jam 12, ada masjid yang ngadain tepat jam 12, ada yang setengah 1, ada yang jam 1. Kenapa beda Ustadz? Hadirin khotal iman rahimakumullah, kalau masjid yang orang-orang sekitarnya cukup kaya, cukup mampu, mereka punya AC, tepat jam 12 sholat. Kalau yang enggak, Masya Allah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, cuma ngandelin kipas itu mirip dengan open. Karena anginnya juga angin panas, waktu dikipasin, la haula wala quwata illa billah. Jadi kita sholat itu nggak tenang ketika khatib lagi ceramah tuh keringetan gitu ya. Wah, sumpek ya. Ntar kalau udah keluar saling cubit deh. Udah matang belum gitu. Disitulah ada kekhasan tersendiri, saya katakan.
Saya teringat hadirin khotal iman rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu saya ditanya, ya, ada masyarakat di Sydney yang mereka ngadu, Ustadz, belum lama ini ada seorang Ustadz, kemudian dia ditanya tentang bagaimanakah pelaksanaan sholat Jumat lebih dari satu kali. Ustadz tersebut langsung mengatakan, wah nggak boleh, hukumnya haram. Saya hanya tersenyum, mungkin yang menanya tidak menjelaskan bagaimana kondisinya. Atau Ustadz yang menjawab juga nggak cerita, nggak bertanya gimana kondisinya. Saya paham, karena yang ditanyakan itu ada di Sydney, ya, di City itu nggak ada masjid sama sekali. Di Sydney, ya, di City-nya itu nggak ada masjid sama sekali. Saya dengar kalau di sini ada, ya. Itu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, karenanya ada salah seorang brother kita, convention store-nya itu, ya, itu bagian gudangnya setiap hari Jumat dipakai buat sholat Jumat. Karena muslim semakin banyak, makanya sholat Jumat udah di waktu. Cuma 30 menit khutbah dengan sholatnya. Saya merasakan Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, selesai sholat, baru aja ngangkat tangan, udah ditepuk. You see your brother, katanya. Jadi memang hadirin khotal iman rahimakumullah, pelaksanaan sholat Jumat sampai 2-3 kali bukan karena keinginan, karena kondisi. Bisa dipahami? Yeah. Inilah yang saya katakan, makanya hadirin khotal iman rahimakumullah, kita sudah mengetahui apa itu fikih, apa itu minoritas, dan kemudian yang kita maksudkan dengan minoritas ini bukan kemudian hadirin khotal iman rahimakumullah ingin nekuk-nekuk syariat ataupun ingin merubah apa yang sudah baku, bukan. Cuma ada kondisi spesial yang kemudian perlu perhatian khusus. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, fikih minoritas merupakan bagian dari fikih umum. Saya katakan, fikih minoritas merupakan bagian dari fikih umum. Sama halnya dengan fikih kedokteran gigi, fikih kecantikan, dan lain sebagainya. Kalau istri saya tentunya lain. Ada fikih reproduksi, ada fikih yang lainnya. Merupakan dari bagian fikih secara umum. Cuma dia lebih dikhususkan. Contoh misalnya. Kita pengen lihat, kan ada fikih umum. Fikih umum itu ada sholat, puasa, zakat, haji. Betul? Tapi kemudian ada fikih-fikih yang lebih khusus. Fikih-fikih yang lebih spesial. Contoh tentang fikih kedokteran gigi saja. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, bagaimana kalau ada orang yang terlahir dalam keadaan sumbing? Sumbing, atau maaf giginya tidak rata, kemudian dia ingin untuk dioperasi. Apakah termasuk merubah ciptaan Allah ataukah tidak? Penggunaan alat cekat gigi. Apakah hadirin khotal iman rahimakumullah bisa seorang dentis bertanya ini alasannya estetis ataukah kebutuhan? Karena sekarang sudah mulai berubah. Orang pakai alat cekat itu alasannya estetis. Atau anak-anak kedokteran gigi, ya daripada nggak ada yang buat praktek, saling temen. Gitu ya, dipasangin. Iya bener. Rumah saya di Cempaka Putih dekat Salemba, ini bukan isapan jempol, emang begitu. Gimana hukumnya? Bagaimana seorang laki-laki yang maaf dia menggunakan gigi palsu dari emas? Bagaimana kalau mendapatkan rekomendasi dari dokter bahwa dengan gigi emas ini kemudian tidak berkarat? Nah, lalu bagaimana juga kalau ternyata penyangganya itu dari berlian? Jadi kalau pas senyum, ting, gitu. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, ini permasalahan yang kemudian berkembang berkaitan dengan fikih ortodonsi, fikih bagaimana kedokteran gigi. Ustadz biar jangan jadi penasaran, karena kita nanti ketemu lagi di sini hari Ahad ya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa seluruh upaya mengembalikan fungsi bukan termasuk merubah ciptaan Allah. Kaedahnya begitu. Sekali lagi saya ulangi, seluruh upaya untuk mengembalikan fungsi itu bukan merubah ciptaan Allah. Jadi kalau ada orang terlahir sumbing, kemudian dia ingin kemudian diperbaiki, dioperasi agar fasih dia membaca Al-Qur'annya, maka ini tidak terlarang.
Tapi kalau bibirnya nggak kenapa-napa, datang kemudian pengen dioperasi biar kelihatan lebih tipis, biar kelihatan lebih seksi, ini nggak boleh. Bisa dipahami? Itu fikih kedokteran gigi, ada memiliki kekhasan tersendiri Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ada juga tentang fikih kedokteran. Semalam di Laverton saya sempat melontarkan hal ini. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita puasa banyak hal yang berkaitan dengan kedokteran yang mestinya kita tahu ilmunya. Contoh saja berkaitan tentang mulut. Bolehkah orang yang puasa dia sesak nafas atau dia sakit asma menggunakan Ventolin inhaler? Bolehkah orang yang sakit jantung ada obatnya itu sejenis pil yang diletakkan di bawah lidah, dikemam, dia akan memuai dengan sendirinya, nggak ditelan. Hatur nuhun. Lalu berkaitan dengan hidung misalnya, bolehkah kita menggunakan sejenis Vicks untuk kita sedot? Bolehkah ketika misalnya karena cuaca kita lihat mata kita merah menggunakan tetes mata, suntik, infus ataupun cuci darah? Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ternyata ada kajian khusus tentang hal itu. Dia berada di bawah fikih umum, cuma masalahnya itu spesial. Bisa dipahami? Ustadz sekali lagi biar jangan penasaran nih, ketemu lagi masih nggak tahu kapan lagi Ustadz di Westall. Oke. Para ulama berkaitan dengan yang membatalkan puasa melihat kepada dua hal. Yang pertama melihat asupannya, apakah jenis makanan dan nutrisi. Yang kedua melihat dari tempatnya. Sekali lagi saya katakan bahwa para ulama berkaitan dengan yang membatalkan puasa melihatnya kepada dua hal. Yang masuk itu nutrisi atau makanan atau bukan. Yang kedua melalui tempatnya atau bukan. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, penggunaan Ventolin inhaler walaupun mengandung cairan tapi sangat-sangat sedikit sekali jumlahnya, maka dinyatakan para ulama tidak membatalkan puasa. Dengan dalil bahwa orang yang puasa tidak batal pada saat dia berwudu untuk berkumur-kumur. Kecuali kumur-kumurnya pakai kolak. Itu baru batal, ya. Kumur-kumurnya pakai kopi gitu, baru batal. Tapi kalau kumur-kumurnya kayak biasa nggak batal. Nah, habis saya lihat kayaknya udah mengong gitu ya. Jadi dengan demikian penggunaan Ventolin inhaler tidak membatalkan puasa. Begitu juga dengan obat tablet yang diletakkan di bawah lidah. Lalu bagaimana kalau ternyata hal tersebut asupan nutrisi, tapi dia bukan melalui mulut? Maka para ulama mengatakan tetap membatalkan karena ada efek kebugaran, kesegaran, rasa yang lebih segar bagi orang yang mendapatkannya. Contohnya adalah infus. Tapi kalau suntik tidak, karena bukan jenis asupan. Lalu bagaimana dengan dialisis? Dialisis itu ada dua. Ada dialisis Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati dengan cara dikeluarkan darah dari orang yang terkena gagal ginjal tersebut, kemudian dibersihkan melalui alat dan dicampur dengan berbagai cairan yang lainnya. Pernah lihat alatnya? Maka kemudian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ternyata di antara campuran untuk dialisis atau cuci darah tersebut ada sebagiannya adalah nutrisi. Dengan demikian, maka orang yang dialisis dengan menggunakan cara ini adalah batal puasanya. Ada dialisis yang kedua, dan ini jauh lebih canggih, saya ngedapetin kemarin di Sydney. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, seorang penderita gagal ginjal itu sudah disediakan di dalam, saya juga nggak tahu di dalam perutnya sebelah mana, itu untuk cairan sekitar 2 liter. Dan setiap 12 jam sekali, jadi kemudian akan ada ininya di sini ya, sekitar beberapa mili. Maka setiap 12 jam sekali, mohon maaf, akan dikeluarkan dan diisi lagi. Gitu ya. Jadi kemudian cairan inilah yang akan membersihkan kotoran-kotoran yang tidak mampu dilakukan oleh ginjal.
Karena ini adalah fungsinya hanya untuk pembersih dan tidak ada sama sekali nutrisi, maka untuk yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Para ulama, sekali lagi Ustadz, apa bedanya? Tadi Ustadz katakan ada yang melihat dari asupannya nutrisi atau bukan. Yang kedua ada yang melihat masuknya atau bukan. Karena ada yang masuk ke dalam mulut tapi bukan makanan. Tahu apaan? Laparoskopi, endoskopi. Ada laparoskopi itu katanya ada kopi latte. Jangan suka ngingetin ah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, jadi penggunaan endoskopi dan laparoskopi yang dimasukkan melalui mulut untuk kemudian melihat, ya. Di sana dimasukkan sejenis kamera kecil yang sangat-sangat kecil untuk melihat bagian tubuh di dalam. Maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, beberapa ulama mengatakan hal ini membatalkan walaupun bukan asupan nutrisi. Sebagian ulama menjawabnya dengan kaedah yang lebih umum, orang kalau udah sampai di endoskopi berarti sakitnya udah parah. Kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 184, faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhor. Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka dia mengganti puasa di hari yang lain. Jadi kembali bahwa fikih minoritas berada pada fikih umum, cuma dia lebih spesial. Nggak usah jauh, fikih ibadah kita saja, ya. Saya sempat diminta untuk mengkaji ini tentang fikih zakat. Ya. Ada satu bahasan saya mengkajinya sampai 1 bulan. Ya. Itu dari fikih zakat. Ya. Fikih zakat itu cukup banyak. Hanya satu permasalahan saya merumuskannya, mengkajikannya, dan kemudian saya serahkan ke salah satu lembaga zakat nasional untuk kemudian kita adu dan kemudian sekarang dipakai. Yaitu konsep tentang amil. Bapak Ibu pernah dengar amil ya, amil zakat. Ya. Pertanyaan pertama, amil zakat itu orang atau lembaga? Hah? Orang apa lembaga? Yang kedua, amil zakat itu tugasnya apa? Apakah biaya edukasi, biaya sosialisasi dengan cara bikin spanduk, banner, iklan di TV boleh dikeluarkan dari uang bagian dari amil? Jadi bukan hanya kajian fikih klasik, amil dalam mazhab Syafi'i seperti apa, amil dalam mazhab Hanafi seperti apa, tapi lebih berkaitan juga dengan keuangan. Itulah makanya sekarang saya masih dalam proses mengkonsep bagaimana audit syariah untuk penerapan daripada manajemen zakat di lembaga-lembaga zakat nasional. Audit syariahnya itu kayak gimana? Yeah. Jadi ternyata itu kemudian berkembang. Kalau kita mengatakan amil itu adalah orang, biasanya dalam perusahaan itu ada istilah gaji ke-13 atau ada bonus. Bolehkah lembaga zakat memberikan bonus kepada para pegawainya? Bisa dipahami? Yeah. Ataukah selama dia bekerja saja, kalau nggak kerja nggak dapat bonus? Bolehkah lembaga zakat beli mobil, beli properti, bagian daripada hak? Yeah. Jadi ternyata banyak kaitannya. Yeah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, makanya waktu di Sydney saya mengatakan kalau ada orang yang menolak fikih minoritas, dia menolak sebuah hakikat. Karena sudah kadung lahir. Karena sudah kadung adanya sekelompok masyarakat muslim yang tinggal di tengah masyarakat yang mayoritasnya bukan muslim dan mereka memiliki kekhasan dalam kehidupan mereka. Bisa dipahami ya? Jadi bingkainya adalah bahwa ya, fikih minoritas ini bukan fikih baru yang diada-adakan, tapi dia bagian dari fikih umum, cuma memiliki kespesialan tersendiri. Tadi banyak ya, ada fikih kedokteran gigi, fikih kedokteran, bahkan ada misalnya fikih kecantikan ya. Bagaimana penggunaan alas bedak, bagaimana seorang wanita yang membentuk alis matanya, bagaimana model rambut bagi seorang wanita. Ustadz, walaupun kita kerudung, boleh nggak rambut kita modelnya shaggy? Wow. Bapak-bapak nggak tahu shaggy kayak gimana, ya Bu ya? Ustadz tahu, shaggy gitu-gitunya.
Ini mah karena orang Garut sok heureuy. Ya. Betul ibu-ibu, ada model shaggy kan? Ya, yang kayak begitulah Pak, yang berumbai-rumbai begitu. Ya. Ya. Jadi pakai kerudung tapi rambutnya modis, boleh nggak? Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ternyata cukup banyak ya yang berkaitan tentang hal itu. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya kemudian ingin melanjutkan bahwa untuk fikih minoritas ada beberapa kaedah usul fikih yang sering digunakan untuk fikih minoritas. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, berkaitan dengan fikih minoritas ini, kaedah usul fikih yang sering digunakan adalah hadirin ikhwatal iman, la darara wa la dirar. Tidak boleh seorang muslim memadaratkan dan dia juga tidak akan dibenarkan untuk dimadaratkan. Ya. Apa maksudnya? Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, dalam berinteraksi ya, dengan non-muslim, dengan masyarakat di luar kita, maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, saya pernah menyampaikan, mari tunjukkan akhlak kita. Lihat baginda sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berdakwah di Mekah, hal yang pertama kali menjadikan masyarakat tertarik adalah karena kekhasan, karena keluhuran akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Yeah. Makanya saya hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, tadi pagi saya menyampaikan sebuah syair dari seorang pendakwah dari Irak. Beliau mengatakan, kita ini selaku muslim dan muslimah mestinya menjadi kun kal farasyah ta'siruha kullu ainin ra'atha walam tantik bikalimah. Jadilah kita muslim dan muslimah bagaikan kupu-kupu. Setiap mata yang memandang akan terpikat walaupun kupu-kupu tidak pernah bertutur kata. Jadi orang muslim, jadi pendakwah itu bukan jadi penasehat umum. Di mana-mana nasihatin orang. Itu penasehat umum namanya. Ya. Tapi dengan tingkah laku kita, bagaimana akhlak kita, orang akan terpikat. Bagaimana kedisiplinan kita, bagaimana amanahnya kita, bagaimana profesionalnya kita. Ya. Orang terpikat, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Disinilah kita la dororo, kita nggak mau ngeganggu. Ya. Makanya hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kemarin lagi di Eropa ada buku bagus, ya. Judulnya West Muslims and the Future of Islam. Ya. Muslim di Barat dan masa depan Islam di sana. Ya. Penulisnya mengajak kepada kita, sudahlah kita secara tampilan, terutama kaum ibu, sudahlah terlihat sekali berbeda dengan penggunaan pakaian muslimahnya. Maka dalam sikap juga jangan menjaga jarak, agar jangan sampai kita terasa betul kayak tamu. Justru ketika kita menjadi bagian dari mereka, mereka akan melihat keindahan Islam dan keluhuran Islam dari diri kita. Cukup bagus pembahasan. Ya, walaupun banyak kata-kata yang nggak paham karena tulis bahasa Inggris. Ya, ya, tapi kurang lebihnya nangkep lah saya gitu. Ya. West Muslims and the Future of Islam, Tariq Ramadan. Ya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Ya. Jadi dengan demikian inilah yang menjadi kaedah la dororo wa la dirar. Ya. Kita juga tidak mau dimadorotkan. Kita juga kemudian selaku muslim tidak boleh untuk mendapatkan atau menjadi korban madorot. Ya. Yang kedua, kaedah usul fikih yang hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, yang menjadi payung daripada fikih minoritas adalah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ad-daruratu tubihul mahzurat. Ya. Darurat membolehkan hal yang terlarang. Ya. Bahkan ada yang serupa dengan kaedah tersebut, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan, kesusahan membolehkan apa yang tadinya berat. Contoh misalnya hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ya. Kita berangkat dari rumah, ya. Katakanlah kita bukan naik mobil, kita naik tram di sini. Turun agak jauh, kemudian kita jalan. Maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ya. Kita tidak perlu kemudian ada rasa was-was. Ustadz, celana saya kira-kira kena najis nggak ya? Yang diterpa oleh angin.
Maka jawabannya adalah tidak perlu was-was seperti itu. Karena hal tersebut adalah sesuatu yang sukar untuk kemudian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, sukar untuk kita lakukan. Ya, ngebedain enggaknya gimana? Ya. Maka kemudian dibolehkan kita kemudian menggunakan sholat walaupun ya, habis rintik hujan, kayaknya ada kecipratan di jalan dan lain sebagainya, maka hal tersebut dibolehkan karena al-masyaqqatu, hal yang berat, tajlibut taisir, menjadikan seseorang diperbolehkan dan dipermudah. Ya. Saya mendapatkan Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada suatu kasus ya. Ada seorang ibu yang sangat-sangat takut ya. Sampai kemudian suaminya minta agar sang ibu ini dibawa ke psikiater. Jadi rumah beliau, 2 rumah di sampingnya itu memelihara anjing. Setiap kali dia masuk dari luar, atau suaminya pulang kerja, atau anaknya, maka sejak dari halaman depan, itu sepatunya sudah dibuka, kemudian kakinya dicuci, seluruh pakaiannya langsung dicuci. Takut katanya ketika kita lewat, anjing tersebut dengan air liurnya kemudian diterpa dengan angin dan kena dengan baju kita. Ini sesuatu yang kemudian menyusahkan diri kita. Jadi dengan demikian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, al-masyaqqatu tajlibut taisir, ada kesulitan yang kemudian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, hal-hal yang lainnya kita diberikan kemudahan dalam kesulitan itu. Contoh misalnya tadi pelaksanaan sholat Jumat. Begitu juga dengan suatu negara yang ternyata waktunya kurang stabil, seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak Dubes di Vienna tentang bagaimanakah sholat dan saumnya, maka mereka diberikan kemudahan. Atau seorang pilot atau pramugari yang mereka selalu kalau pergi malam ataupun kembali saat siang, maka mereka juga mendapatkan kesusahan, dan mereka ini kemudian ada hal-hal yang diringankan kepada mereka. Sekali lagi biar nggak jadi penasaran, maka untuk kasus mereka yang tinggal di negara Finlandia tersebut, atau kita yang bepergian kemudian mendapatkannya malam ya, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, beberapa ulama mengatakan ambil waktu yang sangat-sangat dekat dengan negara tersebut yang cukup stabil. Yang cukup stabil. Tapi bukan berarti Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kemudian dari sini, ini karena juga ada yang ngikutin, beberapa sahabat saya dari Den Haag, kemudian juga dari Moskow ya. Bukan berarti saya mengatakan kepada kalian semuanya yang lagi summer sekarang, kemudian habis 12 jam masih jam 4 sore udah buka, bukan. Ini jangan sampai kemudian difahami gitu. Wah, berarti kalau gitu kita ambil puasa yang normal 12 jam, kita sahur tadi jam 4 tambah 12. Oh, boleh buka kata Ustaz Agus. Jangan. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, untuk yang kemudian sangat-sangat ekstrim seperti tadi di Finlandia, maka pendekatannya adalah diambil waktu yang lebih stabil negara yang terdekat dengannya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, itulah beberapa payung berkaitan dengan fikih minoritas. Dan fikih minoritas ini ada yang berkaitan dengan ibadah. Ada yang berkaitan dengan ibadah. Ada yang berkaitan dengan muamalah, interaksi. Interaksi ini baik interaksi dengan tetangga, interaksi dengan keluarga, interaksi dengan uang dan lain sebagainya. Mau tahu contoh yang ibadah? Contoh yang ibadah gini. Ini mohon maaf. Alhamdulillah di sini kalau nggak salah tadi diumumkan ya, kita akan mengirim zakat fitrah kita itu pada hari Kamis ya, kalau nggak salah saya dengar. Hari Selasa ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati ya. Maka kalau kita melihat ya, tentang batas waktu dari zakat fitrah, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati ya, kita lihat kepada konteks hadisnya, maka yang dinyatakan agar jangan sampai menyerupai dengan sedekah biasa itu adalah pengeluarannya. Sekali lagi saya katakan ya,
Nabi SAW mengatakan, faman addaha ba'das shalah fa innaha shadaqatun minas shadaqat. Barang siapa yang menunaikannya setelah salat Id, maka dia dianggap sebagai sedekah biasa. Di sini para ulama membagi antara orang yang mengeluarkan kewajibannya dengan orang yang menyalurkan. Tahu bedanya? Bedanya adalah hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Kalau kita sudah menunaikannya sebelum sholat, ternyata kita transfer ke sebuah negara, dia sudah sholat. Bisa dipahami? Sekali lagi saya ulangi, ini kan kita perbedaan waktu. Kayaknya masih ngahulang, masih rada puyang. Ya. Sekali lagi dalam hadisnya itu adalah barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat, maka dia adalah sedekah biasa, bukan zakat fitrah lagi. Para ulama ngebedain, nah ini biar gampang agak bahasa Jakarta. Para ulama ngebedain antara menunaikan dengan menyalurkan. Bisa dipahami? Ya. Yeah. Jadi kalau memang seseorang itu sudah mengeluarkan sebelum sholat Id di tempat dia, ternyata waktu dia salurkan, di sana sudah selesai sholat Id, maka tidak mengapa. Karena dia menunaikannya sudah sebelum Id. Cuma nyampenya di sono ternyata setelah sholat Id. Bisa dipahami? Yeah. Yang kedua, agar jangan sampai kemudian tidak optimal penyaluran zakat fitrah itu. Yang seringnya orang-orang kemudian kelupaan waktu pada saat dia mau berangkat ke masjid atau ke tempat sholat, langsung, ya Allah kita belum. Ada tukang sapu, mas. Oh gitu ya. Bisa dipahami? Sehingga tidak tepat sasaran. Pokoknya yang penting dari dia keluar gitu ya. Di sini kita juga, astagfirullahaladzim, kita lupa nih, padahal udah diumumin berkali-kali siapa yang belum zakat fitrah. Ya Allah, kita kelupaan baru hari raya. Kita di jalan bagaimana? Nah, hadirin khotal iman rahimakumullah, itu diantaranya bahwa itu ada kekhasan tersendiri. Makanya kita juga di sini, walaupun mazhab kita kebanyakan ada mazhab Syafi'i, kita tentang zakat fitrah itu menggunakan uang. Padahal mazhab Syafi'i tidak menggunakan uang, tapi dengan makanan pokok. Kan repot kalau kita ngumpulin beras, kirim ke Ustadz Yahya, biaya kirimnya lebih banyak daripada. Jadi itu. Jadi dalam sisi ibadah saja ada yang khas seperti itu. Dari sisi muamalah banyak. Saya tidak akan sebutkan di sini karena mungkin akan muncul dalam pertanyaan. Sekali lagi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, itulah sedikit bingkainya. Kita sudah tahu apa beda syariah dengan fikih. Kemudian kita tahu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, apa itu fikih, apa itu minoritas. Kita tahu bahwa fikih minoritas merupakan bagian dari fikih secara umum. Sebagaimana ada fikih yang spesial, fikih-fikih yang khusus. Kemudian kita juga tadi sudah dibingkai Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, bahwa ada beberapa kaedah usul fikih yang biasanya digunakan dalam masalah fikih minoritas. Saya kira udah pada nggak sabar untuk kemudian bertanya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, saya kira saya cukupkan demikian sebagai pembuka bagi kita untuk share. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah mendapatkan penjelasan yang begitu gamblang terkait dengan fikih minoritas. Maka selanjutnya apabila Bapak Ibu sekalian punya pertanyaan, sudah saatnya bagi Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikannya kepada Pak Agus Setiawan, supaya kita semuanya bisa mendapatkan penjelasan yang lebih gamblang lagi. Silahkan, barangkali ada yang mau bertanya. Bu Nivi di belakang, Ibu di belakang juga, silahkan. Assalamualaikum.
kita pasang gigi palsu ya. Kalau meninggal ada yang bilang harus diangkat, tapi ada yang bilang nggak apa-apa. Jadi gimana itu hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Kita kumpulkan saja. Baik. Bu Nivi, silakan Bu Nivi. Agak kesini Bu Nivi. Mau disorot katanya sama Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaan saya mengenai fikih minoritas adalah resource-nya kemana kalau kita punya banyak pertanyaan mengenai fikih ini, karena di sini sebagai minoritas kita banyak mendapatkan masalah baik dalam ibadah maupun muamalah. Yang paling mudah misalnya seperti makanan. Baru-baru ini saya dapat email dari seorang sister yang menyatakan bahwa gelatin itu kalau dari beef itu tidak perlu akreditasi halal karena bentuknya sudah berubah dari beef. Itu malah dari kalau saya tidak salah dari Syekh Yusuf Kordowi. Saya baru tahu. Jadi saya ingin saya tanyakan tuh kemana kalau kita ingin mengetahui, karena banyak sekali masalah, misalnya kayak kita kalau gathering kita menggunakan public utilities itu kita menggunakan piring, apakah itu kita harus cuci lagi seperti kalau itu ada najis harus kita. Jadi banyak sekali yang kita temui di sini yang perlu penjelasan, dan itu kemana kita mencari resource yang valid gitu, karena kita bisa tanya ke Syekh Google tapi kan nggak tahu apakah jawabannya valid atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau bertanya lagi? Pak Tommy, silakan. Pak Tommy, Pak Mulyoto di belakang. Oh, silakan Bu. Saya mau tanya, kebetulan saya tadi siang ngobrol sama guru di sekolah anak saya. Dan dia itu dulu pernah kerja di sekolah di Saudi Arabia sebagai guru bahasa Inggris. Terus, ya dia cerita kalau di Saudi Arabia itu kalau lagi puasa itu 50 derajat dan kebanyakan gurunya pada pingsan gitu katanya. Siang-siang hari itu tiba-tiba pada faint katanya gitu. Nah saya mau tanya, itu kan pasti setiap tahun akan seperti itu. Apakah ada keringanan seharusnya buat mereka yang di Saudi Arabia? Terus ya seharusnya mungkin nggak harus sampai seperti itu kali puasa gitu. Terima kasih. Ada ibu-ibu lagi yang mau bertanya? Ada Mbak Tati di sini. Pokoknya semuanya 3, cuma ada 3A, 3B, 3C, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi Bulinda wabarakatuh. Ini. Ini Pak Ustadz, masalah kalau misalnya ada yang operasi untuk hidung, kan tadi kan bersumbing. Kalau untuk operasi hidung dan operasi-operasi lainnya, itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Dan juga ini hidungnya ada masalah medis atau tidak? Atau seperti artis yang agar kelihatan lebih mancung gitu? Kelihatan lebih rungi gitu ya? Lebih. Iya, mungkin ada juga kadang-kala karena hidungnya terlalu pesek, kemudian dia olok-olok oleh temannya dari kecil gitu. Kemudian pada waktu udah besar dia udah selalu berdoa kepada Allah bagaimana supaya hidungnya seperti orang lain. Jadi kemudian dia melakukan operasi itu, jadi gimana hukumnya Pak Ustaz? Ya, saya paham. Jadi kalau terlalu pesek naruh kacamata agak susah Bu ya. Nggak ada batangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Tati, silakan Pak. Mbak Tati dulu. Dari Bu Linda ke ibu-ibu dulu, bapak-bapak nanti belakangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sangat tertarik sekali dengan kajian fikih minoritas ini. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang tayamum. Nah, apakah yang saya tahu kan yang membolehkan tayamum itu pertama karena hal yang membolehkan untuk tayamum karena tidak ada air, dan yang keduanya karena lupa lagi ya pokoknya itu. Nah yang ingin saya tanyakan untuk orang yang asma, apakah ada keringanan ketika dia berhadas besar misalnya kemudian asmanya kambuh, apakah boleh dia tayamum?
Misalnya apalagi pada waktu subuh dan di winter seperti ini. Nah, misalnya itu apakah boleh dengan bertayamum atau tetap harus mandi wajib? Dan kalau misalnya dia tayamum, apakah ketika sholat duhurnya dia harus mandi wajib lagi atau tidak? Ya, itu yang. Nah, kemudian jangan pinter Pak Abu. Yang keduanya ini titipan pertanyaan dari Bu Ratna, apakah boleh memakai susuk katanya pada wanita untuk menambah kecantikan? Oh, susu KB. Oh, susu KB katanya, apakah boleh atau tidak? Nah, itu saja. Oh, susu KB. Ya, itu aja pertanyaannya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tommy, silakan Pak Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar kalau tato itu haram hukumnya. Yang saya tanyakan adalah bagaimana hukumnya orang yang sudah meninggal dunia masih memakai tato. Dan orang yang sudah meninggal dunia masih memakai tato dan tatonya belum dihapuskan, itu hukumnya bagaimana? Dan yang kedua ini pertanyaan dari Ibu Panca mengenai spiral KB perempuan yang dipasang spiral itu, kalau misalnya sampai meninggal itu tidak dilepas, bagaimana hukumnya? Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa? Pak Tommy di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak, bagaimana hukumnya tentang organ donor? Terima kasih. Terakhir Pak Mulyato, silakan Pak Mulyato. Maaf masih ada Pak Petaluka. Pak Peta, silakan Pak Peta boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berhubungan dengan zakat harta, kebetulan sempat disentil tadi. Pertanyaannya, kalau umpamanya orang belum bisa bayar utang, tapi dia punya 2-3 rumah, maksudnya sering disewakan apa, sementara pernah kebetulan ada keluarga, dia hitung sesuai dengan alat penghitungan zakat, dia malah tidak membayar zakat. Maksudnya setelah keluar, saya kurang mengerti aturannya, cuman dia isi-isi aja. Tapi yang saya rasa agak aneh, karena punya 3 rumah tapi ya zakat hartanya cuma 1 juta 2 juta gitu, padahal iya 1 juta rupiah. Maksudnya mestinya lebih dari itu, pakai perasaan dong. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, terakhir, ada yang lain? Pak Mulyato terakhir, silahkan Pak Mulyato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, tiap tahun kita selalu menerima zakat fitrah, dan kadang-kadang ada musyaki yang membayar sebelum sholat id, last minute deal. Nah, saya di sini cukup lama. Kalau tahun 90-an tidak ada internet banking, tidak ada mobile phone, tidak ada apa-apa. Jadi alhamdulillah zakat fitrah dikirim setelah sholat id sampai Indonesia 4 hari kemudian. Sekarang dengan adanya teknologi bisalah hanya beda jam saja. Tapi kadang-kadang kita pakai teknologi adalah nalangi dulu. Jadi sebelum uang masuk kita perkirakan akan masuk kira-kira $3.000, kirim ke Indonesia $3.000. Nah, ternyata kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebih. Nah, karena kita berfungsi dalam tanda kutip sebagai amil, apakah kewajiban musyaki selesai ketika membayarkan, ataukah ketika sampai ke tangan mustahik yang betul-betul fakir miskin? Karena di Australia mencari mustahik itu agak sulit Pak, karena Pak Bambang termasuk mustahik, tapi malu untuk mengaku katanya. Secara ekonomi Australia gitu loh, tapi mobilnya 2 Pak, jadi ya belum mustahik gitu loh.
Jadi masalahnya itu gitu, dan itu selalu tarik ulur setiap tahun. Nah, kira-kira bagaimana menurut Pak Ustadz yang mungkin pernah pengalaman di mana-mana gitu loh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu dia Pak, rumah saya sekarang sudah lebih bagus Pak. Saya kira cukup ya, kita satu persatu akan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, dari pertanyaan-pertanyaan yang ada merupakan pertanyaan yang menunjukkan bagaimana ciri orang yang akan banyak ilmu. Karena kita Maaf Bapak Ibu sekalian, yang mobilnya masih di belakang mohon untuk bisa dikeluarkan. Sudah mau ditutup insyaallah. Waktu habis. Ternyata banyak ini. Ini break ini, iklan dulu, iklan. Ini masuk fikih minoritas nanti. termasuk fikih minoritas. Mobil karena tempat parkir di jam 10 harus tutup. Dan bisa aja sampai jam 10. Sekarang udah 10 lebih 11. Tapi kita yang megang. Dia enggak apa-apa sih.
Sudah kembali semua? Belum? Oh, masih belum kembali. Bapak Ibu sekalian, bisa dimulai lagi sesinya? Baik, mohon untuk bisa berkonsentrasi lagi. Insya Allah akan segera dijawab oleh Pak Agus. Silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan menunjukkan bagaimana Bapak Ibu yang berada di sini itu memiliki suatu filter dan keinginan untuk menginternalisasi keislaman dalam diri kita, sehingga kemudian berusaha apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat untuk sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Islam. Makanya kemudian banyak hal yang kemudian kita hadapi dan kita ingin jelas ini bagaimana statusnya dan bimbingannya dalam agama. Yang pertama adalah bagaimana tentang pemasangan gigi palsu. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, pemasangan gigi palsu adalah upaya untuk mengembalikan fungsi. Jadi dengan demikian, dia tidak termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang penggunaan gigi palsu ada dua. Ada yang permanen dan ada yang semi permanen. Dalam artian yang permanen itu memang dipasang sehingga kemudian untuk jangka waktu yang lama dia akan sulit untuk dilepaskan. Tapi kalau yang semi permanen, maaf, terkadang kalau malam mau tidur dicopot, ya, ya kan, gitu. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, dalam dua kondisi ini tetap dua-duanya adalah dibolehkan. Saya langsung saja kemudian biar kemudian nambah pengetahuan buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagaimana kalau penggunaan gigi palsu itu adalah berupa emas bagi laki-laki? Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, penggunaan emas yang dilarang bagi laki-laki terutama adalah untuk perhiasan. Dalam hadisnya yang jelas adalah untuk cincin. Lalu bagaimana kalau untuk penggunaan gigi palsu? Sekiranya dokter merekomendasikan penggunaan tersebut dengan alasan-alasan medis yang kuat, maka dia termasuk ke dalam bab yang diperkenankan. Berdasarkan hadis Utsman bin Affan, ketika seorang sahabat dalam peperangan kemudian patah tulang hidungnya, maka kemudian, saya juga masih belum ngerti, disangga dengan menggunakan emas, maka itu tidak dilarang. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau penggunaan emas tersebut adalah karena suatu fungsi, karena adanya alasan medis, maka pada saat lelaki tersebut meninggal, apakah kemudian harus dicabut ataukah tidak? Bisa dipahami ya? Karena tadi pembolehannya itu karena fungsi, karena adanya alasan medis. Sekarang dengan meninggalnya dia, maka tentunya tidak ada lagi fungsi dan manfaat buat dirinya. Ya. Tentang hal ini para ulama terbagi dua. Yang pertama adalah mengatakan mesti dicabut kalau emas bagi laki-laki, ya, dengan alasan sudah tidak ada lagi fungsinya.
Yang kedua, kekhawatiran. Kalau-kalau mengundang ternyata etikat tidak baik dari orang lain. Ntar kuburannya digali, dicabut tuh gigi. Iya benar. Ya. Jadi sadduz dzari'ah, menutup pintu adanya hal yang lebih besar yang tidak diinginkan. Tapi pandangan kedua mengatakan tidak perlu dicabut. Ya. Karena kondisi mayit, dia sebenarnya sama dengan orang yang hidup. Kita dilarang untuk kemudian melukai, kita dilarang untuk kemudian mencederai kehormatan orang yang meninggal. Makanya orang yang memandikan jenazah sekalipun dilarang untuk menceritakan aib yang dia dapat pada saat dia memandikan jenazah. Tidak boleh. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, kalau ternyata gigi palsu tersebut bukan dari jenis emas, baik laki-laki dan perempuan tidak perlu dicabut lagi. Kalau memang permanen tentunya. Kalau yang bentuknya tadi saya katakan semi permanen, yang bisa ditanggalkan tentunya ditanggalkan. Ya. Kalau ternyata ada seorang laki-laki yang menggunakan gigi emas karena rekomendasi dari dokter, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, pandangan syar'inya ada dua. Kalau memang mudah untuk ditanggalkan, maka dicabut. Tapi kalau tidak, maka dibiarkan. Karena kita khawatir nantinya akan melukai daripada jenazah. Wallahu a'lam. Yang kedua, kalau banyak pertanyaan ini nanyainnya kemana? Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau di Jakarta saya bergabung dengan teman-teman di Syariah Consulting Center. Bisa dibuka websitenya. Ya. Saya di bidang hadisnya. Ada Dr. Taufik, beliau tamatan doktor di bidang usul fikih, orang Bogor. Yeah. Ada macam-macam. Kita yang tahun 2010-an pulang dari Timur Tengah itu, saya di bidang hadis, ada yang di bidang tafsir, ada Dr. Abbas dari Ciamis, dia di bidang akidah. Kita ngumpul di Syariah Consulting Center. Yeah. Jadi kemungkinan kita bisa share, ya. Untuk kemudian ibu-ibu atau bapak-bapak bertanya dan bukan saja masalah ini, tapi bisa juga diantaranya maaf misalnya masalah rumah tangga dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ya tentunya banyak ya, kayak tadi disebutkan masalah gelatin, penggunaan piring kita berada di publik ya, atau misalnya mohon maaf orang beli pakaian second hand itu kan tidak bisa dibedakan itu bekas orang muslim atau orang kafir. Ya, itu tentunya bagaimana. Jadi kembali pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa diajukan. Intinya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, kalau berkaitan dengan pakaian yang bukan lebih privacy, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, sepanjang memang kita yakin bahwa pakaian itu bersih, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, dia dibenarkan untuk kita beli, dia diperkenankan untuk kita gunakan. Ya. Yang kedua, di Saudi kan sangat panas, apakah ada keringanan ataukah tidak? Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, panasnya cuaca di Saudi, dan bukan saja di Saudi sebenarnya, di beberapa negara yang lain, kalau memang ternyata ada orang yang tidak sanggup, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, mereka masuk ke dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah tersebut, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, maka dia ganti pada hari yang lainnya. Tapi dia tidak bisa menjadi hukum yang general. Sehingga kemudian dia menuntut bagaimana ketahanan pribadi dan juga keimanan dia. Bapak Ibu, kalau bercerita tentang panas, nggak usah di Saudi. Di Indonesia banyak saudara kita yang pekerjaannya itu di bawahnya panas, di atasnya panas. Tukang bajai. Dia kan ngedudukin mesin tuh, panas. Ya. Atasnya panas. Tapi banyak juga di antara mereka yang puasa. Ya. Jadi kembali kepada ukuran diri. Ya. Sehingga kalau ada orang yang kemudian tadi disampaikan sampai berkunang-kunang saking panasnya dan dia tidak tahan, maka untuk dia saja diperkenankan bagi diri dia yang memang udah gak kuat sama sekali untuk berbuka.
tapi tidak menjadi hukum yang general, tidak bisa kemudian dijadikan sebagai hukum yang umum bahwa untuk kondisi yang panas sekian boleh tidak puasa, tidak. Ya. Dikembalikan kepada pribadi. Kalau memang orang tersebut ternyata dia rasa sampai kemudian pitam, ya, sampai kemudian berkunang-kunang, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, dia diizinkan untuk berbuka dengan keadaan yang masuk dalam kategori yang sakit. Ya. Tapi sekali lagi bahwa dia tidak bisa kemudian digeneralisir, ya. Karena banyak juga saudara kita yang berada dalam kondisi yang sama, panas, tapi mereka ternyata mampu mengalahkan itu semuanya dan berada dalam kondisi yang sehat, maka kemudian mereka tetap berpuasa. Ya. Jadi kembali, ya, bahwa kalau dalam kaedahnya adalah al-istithna la yukhil bil hukum. Pengecualian itu tidak bisa membatalkan hukum. Orang tersebut hanya mendapatkan pengecualian, cuma pengecualian buat diri dia, bukan berarti hukum kewajiban puasa kemudian dibatalkan kepada seluruh orang yang memiliki kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk berpuasa. Bagaimana dengan operasi hidung? Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Kembali berkaitan tentang operasi ini adalah kepada niat. Ya. Adakah niat dia untuk operasi ini karena menghilangkan penyakit yang mengganggu hidungnya, misalnya ada tersumbat dan lain sebagainya. Tapi kalau alasannya adalah estetis, untuk kecantikan, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, tidak ada alasan yang kuat yang membolehkan operasi tersebut. Baik operasi apa saja, ya. Kadang ada operasi hidung, operasi agak diangkat pipinya agar kemudian nampak kelihatan lebih kalau orang sini cabi, ya. Ya. Atau misalnya disuntik dengan sejenis cairan sehingga kemudian kelihatannya lebih segar, tetap tidak diperkenankan kalau alasannya adalah estetis. Ya. Guidance-nya, ya. Doabitnya, batasannya adalah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, berkaitan tentang operasi. Yang pertama, adakah manfaatnya benar secara syar'i atau tidak? Kalau tidak ada, maka tidak dibolehkan. Yang kedua, adakah unsur penipuan terhadap operasi tersebut? Kalau ternyata ada unsur penipuan, alasan apapun tidak diperkenankan. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Seperti operasi pemulihan selaput darah bagi wanita, maka ini tetap tidak diperkenankan oleh para ulama. Ya. Baik dengan alasan wanita itu sudah merupakan korban perkosaan ataupun dia MBA, ya. Marriage by accident, gitu. Ya. Jadi memang sudah kecelakaan terlebih dahulu, maka operasi pemulihan selaput darah kebanyakan ulama tidak membolehkan karena dikhawatirkan ada unsur kemudian penipuan di sini. Yeah. Jadi kembali guidance-nya itu, yang pertama adakah manfaatnya? Yeah. Yang kedua adakah unsur penipuan di sana? Yeah. Sampai mohon maaf tentang kajian wanita yang sudah diperkosa, ini statusnya janda atau perawan cukup banyak, cukup panjang. Karena kehati-hatian para ulama. Subhanallah, kalau kita baca fikih klasiknya luar biasa para ulama. Yeah. Jadi kembali Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau operasi hidung dan operasi apapun, dia nantinya tuh akan banyak. Ya, saya katakan tadi pipi lah pengen agak lebih gimana, ya. Sekarang tuh kan banyak ibu-ibu, ya. Mohon maaf, ada sedot lemak, ada, iya betul, ya. Yang kayak saya nih yang kalau kata orang bawa ransel di depan begini, itu bisa ada istilahnya operasi sedot lemak, ya. Dan berbagai macam, ya. Makanya saya katakan tadi ada fikih kecantikan, ada misalnya mohon maaf, ya, bagaimanakah penggunaan krim untuk menghilangkan bulu-bulu di kaki bagi seorang wanita, ya. Kan kayaknya gimana gitu ya. Alhamdulillah para ummahat kita itu menggunakan hijab, jadi nggak kelihatan. Tapi mereka merasa risih ketika pakai rok span tinggi, waduh ternyata kakinya berbulu. Gitu. Ya, bagaimana penggunaan itu? Ya. Jadi saya katakan tadi kajiannya cukup banyak.
Ya. Intinya adalah bahwa adakah maksud tersebut syar'i atau tidak. Yang kedua, ada unsur penipuan ataukah tidak. Bukan saja operasi hidung, tapi juga yang lainnya. Karena nanti bisa jadi nanya yang lain, ya. Maka guidance-nya, doabitnya adalah demikian. Yang kedua, bagaimana hadirin khotal iman rahimakumullah tentang penggunaan tayamum. Ya. Tayamum, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, adalah diberikan kepada mereka, bagi mereka yang tidak mendapatkan air, dan juga bagi mereka yang sakit, ya, yang memang confirm Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau ternyata masih tetap menggunakan air, maka akan timbul madarat kepadanya. Nah sekarang, ya, tinggal kita coba lihat, kalau ternyata ada seseorang junub musim dingin, nggak ada fasilitas air panas di rumahnya, asma lagi, udah mau berangkat kerja lagi. Sebenarnya kalau kita ingin kemudian jujur, maka akan berusaha mencari solusi. Misalnya masak air lah, ya. Jadi kalau kayak gitu sebenarnya masih bisa, ya. Cuma kalau kita berbicara dalam keadaan terdesak, Ustadz ini udah nggak bisa dan lain sebagainya, maka tentunya dia masuk ke dalam bab yang masyaqqah. Kalau memang ternyata masak air juga nggak bisa, kemudian juga dia asma, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, dalam kondisi itu tentunya dia berada pada kondisi yang darurat, maka dibolehkan. Kalau kemudian ini karena ngejar ke kantor Ustadz, ya, pulang dari kantor kita bisa masak air, apakah mesti diulang sholatnya ataukah tidak? Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika ibadah itu sudah ditunaikan dengan lengkap rukun dan syaratnya, berarti ibadah itu sudah sah. Ya. Kajiannya adalah bagaimana kalau orang udah tayamum kemudian nemu air, diulang lagi atau tidak? Maka jawabannya tidak perlu. Karena sudah tunai, sudah selesai dari ibadah yang dia lakukan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, mohon diupayakan dengan sangat agar dia mampu kemudian, ya, melaksanakan mandi wajibnya itu dengan menggunakan air. Kalau memang tidak mampu juga dengan alasan-alasan kedaruratan, maka dia masuk dalam kondisi yang darurat. Tapi darurat itu mbok ya jangan diulang. Karena kaidah berikutnya, ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Darurat itu ditentukan sesuai dengan kadarnya. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, tentang bagaimana penggunaan susuk KB. Ya. Tadi ada yang susuk, ada yang spiral, ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Sebenarnya berbicara tentang masalah keluarga berencana, suatu ayat dalam surat An-Nisa ayat 7, ya. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk menyiapkan generasi yang tangguh, ya. Allah meminta kepada kita untuk menyiapkan generasi yang tangguh, generasi yang kuat menurut Allah Subhanahu wa taala, kuat akidahnya, kuat ilmunya, ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, sekarang bagaimana kalau kita ingin mengatur dengan kelahiran daripada anak kita, baik dengan menggunakan susuk, menggunakan spiral, ataupun menggunakan minum pil, ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, mohon maaf, ya. Biasanya jenis pengaturan daripada anak ini, sekiranya menggunakan baik itu minum pil ataupun susuk ataupun spiral, biasanya ada efeknya, ya. Maka itu yang pertama kali untuk kemudian kita minta adalah bagaimanakah saran daripada dokter. Dan sebelum daripada itu semua adalah bagaimana izin dari suami, yeah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, karena pasti ada efeknya. Ketika seseorang meminum pil, biasanya akan ada efeknya. Apakah berupa gatal? Maaf, apakah kemudian menjadikan, maaf sekali lagi, wanita tersebut jadi lebih gemuk, atau kebalikannya menurun daya nafsu makannya? Pasti ada efeknya, ya. Begitu juga pada saat penggunaan spiral dan susuk, ya.
Mohon maaf, banyak keluhan dari para bapak ketika terjadi hubungan suami istri, banyak yang terganggu ketika ternyata penggunaan alat kontrasepsi tersebut. Jadi dengan demikian, bicarakan dengan baik dengan suami, dan niat daripada penggunaan tersebut bukanlah kekhawatiran terhadap rizki yang akan Allah berikan kepada kita. Kembali Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, lihat motivasinya. Kalau kita takut karena rezeki, ini keliru. Tapi kalau kemudian ada suatu alasan, misalnya istri kita baru aja ngelahirin sesar, ternyata udah jadi lagi. Kebetulan memang sang istrinya subur, suaminya juga. Untuk hal seperti itu, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, pada saat kedua-duanya ternyata berencana menggunakan hal tersebut, pertama komunikasikan dengan suami, yang kedua konsultasikan dengan dokter mana yang sesuai dengan seorang wanita. Karena pasti ada efeknya. Lalu kalau ternyata seseorang itu meninggal, apakah kemudian perlu dicabut ataukah tidak? Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, apa yang sudah ada pada tubuh seorang manusia, waktu dipasang ternyata untuk suatu manfaat tertentu, tidak perlu dicabut waktu dia meninggal. Sekali lagi, kaedahnya, apa yang sudah dipasangkan kepada tubuh manusia, waktu dipasangnya adalah untuk sesuatu manfaat syar'i, maka pada saat dia meninggal tidak perlu dicabut. Baik spiral, tadi saya katakan gigi palsu, orang kakinya patah pakai pen, mau meninggal dicabut lagi tuh besi, nggak usah, nggak perlu, Jadi kembali Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali tidak perlu untuk dicabut lagi. Yang berikutnya, bagaimana penggunaan tato bagi seseorang yang kemudian ternyata meninggal dunia. Sekali lagi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, tato memang diharamkan bagi laki-laki maupun perempuan. Yang sayangnya sekarang ini seolah-olah kayak kurang ngikuti tren kalau nggak pakai tato. Dengan demikian saya ingin mengatakan, baik tato permanen maupun yang tidak permanen tidak dibolehkan. Karena ada jenis tato yang tidak permanen, betul? Yang bisa hilang dengan sejenis cairan tertentu. Karena Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, dia mengikuti tren yang bukan dari Islam. Lalu bagaimana kalau ternyata tato tersebut permanen? Ternyata Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, menghilangkan tato permanen ini tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Terkadang perlu operasi jenis kecantikan tertentu. Kadang kalau kita lihat, mohon maaf, kalau di Jakarta orang yang pengen taubat, kadang dulu pernah suka ada tato di sini, kadang sampai disetrika tuh. Kadang sampai disetrika biar kemudian melepuh sehingga kemudian hilang. Kalau enggak, jenis tato yang kemudian modelnya kayak disuntik, kemudian dengan warna tertentu menjadikan dia kekal, itu perlu operasi kecantikan tersendiri. Nah, kembali Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, di sini adalah apakah seseorang itu memiliki niat yang kuat untuk menghilangkannya ataukah tidak? Kalau seseorang tersebut ternyata bertaubat pada Allah dan memiliki niat yang kuat, tapi ternyata tidak memiliki upaya untuk menghilangkannya, disebabkan misalnya yang pertama nggak ada duitnya buat operasi kecantikan untuk menghilangkan tato, atau tidak sempat, maka dengan demikian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali kepada konsep taubat, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Jadi dengan demikian, kalau ada orang yang meninggal ternyata memang dia bertaubat, dia pernah dibuatkan tato dan ternyata dia nggak sempat atau dia tidak mampu untuk menghilangkannya, maka ini adalah di luar daripada kemanusiaan, di luar daripada kemampuan dia sebagai manusia. Yang berikutnya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, berkaitan tentang donor organ tubuh. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati,
Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita tubuh yang sebaik-baiknya. Ya. Pada saat seseorang ingin agar dirinya bermanfaat kepada orang lain, maka Islam mengatur hal ini jangan sampai kemudian memadorotkan dirinya. Hukum tentang donor darah, hukum tentang donor anggota tubuh, maka para ulama membaginya kepada beberapa kasus. Yang pertama, apakah donor organ tubuh itu dilakukan oleh orang yang hidup atau orang yang meninggal dunia? Bisa dipahami? Ya. Kalau donor organ tubuh itu dilakukan oleh orang yang hidup, kebanyakan ulama tidak membolehkan. Mengapa demikian? Mereka mengambil suatu dalil, ya, bahwa kita dilarang untuk menjadikan diri kita berada pada suatu kebinasaan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan jangan kau campakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Ya. Jadi ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, di sini menurut ulama dalam pandangan yang pertama, kalau orang tersebut masih hidup, maka jangan sampai kemudian membahayakan dirinya. Ustadz, bagaimana kalau nggak bahaya? Ya. Saya punya suami saya gagal ginjal. Ya. Kita kan punya 2, kita donor deh 1 dari diri saya. Ya. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali bahwa di sini tentunya akan mengundang bahaya daripada diri dia. Lalu bagaimana kalau ternyata yang donornya itu sudah orang yang meninggal dunia, atau kita menerima? Ya. Orang yang sakit ginjal, gagal ginjal, di sini katanya dia harus menunggu, ya, kalau memang ingin mendapatkan ginjal daripada donor orang lain. Dan pertanyaannya akan berkembang, Ustadz, kalau saya sebagai seorang dokter di sini di Australia, biasanya ketika orang dalam keadaan naza atau sakaratul maut, biasanya prosedur di sini kita diminta untuk bertanya, maukah dia mendonorkan organ tubuhnya, betul? Ya. Di sini tuh begitu. Ya. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, untuk case yang kedua, kasus yang kedua, di mana si pendonor adalah orang yang sudah meninggal dunia, maka di sini ada 2 pandangan. Ada pandangan yang mengatakan bahwa dia dibolehkan, ya, karena bagi dia sudah tidak berfungsi lagi nantinya organ tersebut. Pandangan yang kedua tetap tidak membolehkan, ya, karena tetap dia adalah merubah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk dirinya. Allah berikan diri dia lengkap, ternyata kembali dalam keadaan yang tidak lengkap. Ya. Ustadz, bagaimana kalau sekarang kita adalah nerima? Ya. Kita kondisinya menerima transplantasi daripada organ yang lain. Boleh ataukah tidak? Ya. Maka jawabannya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati adalah bahwa transplantasi, cangkok ataupun menerima donor organ tubuh tidak semudah yang kita bayangkan. Ketika benda tersebut masuk ke dalam tubuh kita, benda tersebut menjadi benda asing yang nantinya akan diserang oleh benda-benda dan organ tubuh kita yang lainnya. Karena itulah biasanya dalam dunia medis, ketika ada seseorang ingin kemudian cangkok ataupun menerima donor organ tubuh, biasanya disarankan dari keluarga agar tidak terlalu asing. Dari organ keluarga saja itu biasanya akan ada efeknya. Jadi dengan demikian, kalau kita menerima, ya, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, di sini saya menyarankan istikharah terlebih dahulu. Yang kedua, musyawarahkan. Kalau kita merasa kita butuh, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, saran dari medis sangat-sangat perlu untuk menjadi bahan pertimbangan kita. Yang pertama, karena kita tidak tahu cocokkah organ itu dengan tubuh kita. Yang kedua, apalagi kita tidak tahu organ itu dari muslim ataukah bukan muslim. Ya. Untuk ginjal misalnya yang mudah didapat tentunya di China, tapi kebanyakan itu adalah praktek gelap dan bukan kemudian daripada operasi yang legal secara medis, tapi wallahu alam. Yang berikutnya,
Berkaitan zakat harta tapi ada utang. Ada seseorang yang rumahnya 2 sampai 3, tapi kemudian dia masukkan angka-angka ke dalam rumus penghitungan zakat harta, ternyata dia tidak wajib zakat harta. Saya perlu hadirin ikhwatal iman rahimakumullah menjelaskan, dia ada fikih zakat, ada akuntansi zakatnya. Berkaitan tentang zakat harta, maka yang menjadi kewajiban kita menghitung adalah seluruh kekayaan kita. Baik berupa emas, berupa tabungan kita, baik berupa mata uang yang berlaku maupun mata uang asing, semua kita hitung. Berkaitan dengan emas, para ulama zakat mengatakan bahwa membedakan ini perhiasan atau bukan dilihat dari kadar yang kira-kira sesuai dengan dipakainya wanita. Contoh gini, Ustadz, saya beli gelang, tapi dipakainya sekali-sekali doang. Kalau lagi lebaran. Jadi ini termasuk tabungan atau perhiasan? Kadang biar menghindar dari zakat, seringnya dibilang, ini kan perhiasan Ustadz. Gitu. Akhirnya semuanya perhiasan. Gelang roncenya, kalungnya, gitu, semuanya perhiasan. Jadi yang dianggap sebagai tabungan emas itu kalau dinar. Padahal para ulama mengatakan bahwa beda antara perhiasan dengan tabungan adalah kadar yang sesuai kalau digunakan oleh wanita. Maksudnya gini, ibu-ibu, yang cukup kalau kita pakai sebagai perhiasan berapa gram, Bu? Cincin berapa gram, Bu? Cincin 5 gram, anggaplah 3 ya. Cincin 5 gram, 3 berarti 15 gram. Kalung berapa, Bu, yang cocok? 100 gram udah bongkok kalau anggaplah anting, anggaplah kalung, anggaplah gelang, anggaplah cincin, kira-kira paling banyak 100 gram, oke? Cukup segitu, ibu-ibu? Gak cukup, kebanyakan. Anggap paling lah kita ambil paling banyaknya 100 gram. Maka kalau kita punya perhiasan, walaupun kita sebut bahwa dia kadang kita pakai sekali-sekali, tapi kalau sudah lebih dari batas wajar perhiasan yang digunakan wanita, para ulama mengatakan itu termasuk tabungan. Agar jangan sampai kemudian seorang wanita, seorang manusia itu menghindar dari kewajiban zakat. Kewajiban zakat itu, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, bagaimana ketulusan diri kita. Nah, anggaplah kita punya tabungan emas, katakanlah, Ustadz, kita punya 150 gram, yang 100-nya dianggap perhiasan, 50 gramnya adalah tabungan. Sekarang kita punya tabungan dalam bentuk dolar Australia berapa? Katakanlah $1.000. Maka itu termasuk dalam harta kita. Tambahin. Kita punya tabungan rupiah di Indonesia 10 juta. Kita pengen convertnya ke dolar atau ke dalam rupiah. Anggaplah ke rupiah, Ustadz, biar gampang. Berarti berarti kita sudah masuk ke dalam akuntansi zakatnya. Berarti harta kita adalah 50 gram emas. Sekarang harga 1 gram emas di Indonesia sekitar 400.000. Biar gampangnya, 400.000 kali 50 gram sudah selesai tanggung jawab kita. Jadi dengan demikian, sekarang kan model transfer uang yang cepat itu sebenarnya adalah dengan cara di Indonesianya sudah ada sejumlah uang yang berada pada rekening seseorang, di sini juga ada rekeningnya. Jadi dimasukkan, tinggal telepon, tolong transferin ke nomor ini. Jadi dalam hitungan menit itu udah nyampe. Dengan demikian mengurangi kemungkinan kerugian perbedaan kurs ketika di bank di Indonesia. Bisa difahami? Karena kan kalau masuk transfer benar-benar $1.000 di sini, kemudian kita ambilnya dari BNI atau Bank Mandiri, walaupun hari itu kurs dinyatakan 9.900, waktu lagi keluar belum tentu sejumlah itu. Jadi untuk mengurangi hal tersebut, cost-nya itu adalah dengan cara tadi. Maka sekarang juga bisa begitu, ada misalnya tadi, ada ustadz kita atau siapa yang kita percayakan, misalnya kita juga ingin membantu saudara kita di Padang, kita cukup telepon, ada sekian untuk saudara kita di Padang, tolong salurkan.
ini ternyata Idul Fitrinya hari Minggu, kita nggak bisa transfer nih sekarang. Ya, misalnya, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting sudah putus dari kata-kata tersebut, maka itu sudah bisa kemudian dinyatakan lepas daripada tanggung jawab kita. Ya. Apakah harus sampai kepada mustahik pada hari itu, pada saat itu, atau cukup sampai ke ambil yang dia akan saya sampaikan? Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, jadi kita sebagai panitianya cukup kepada perantara kita di tanah air. Ya. Dia menyalurkannya, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, tentunya agar lebih kemudian tepat sasaran, mereka akan melihat mana yang terbaik. Mohon maaf, kalau saya mengisi training tentang zakat, ada suatu materi namanya fikih pendayagunaan. Selama ini, jujur, ya, kita belum banyak mendongkrak angka kemiskinan di Indonesia. Karena tentang penyaluran dan distribusi zakat masih belum memiliki fikih pendayagunaan. Apa? Sedikit saja. Ya. Kita berusaha menyalurkan zakat bukan kepada orang-orang yang konsumtif saja. Kalau kepada mereka yang konsumtif, tidak akan merubah mereka statusnya dari mustahik tahun ini ke tahun-tahun yang akan datang. Karena itu kita menginginkan distribusi zakat juga melihat asas apakah mereka ini produktif atau tidak. Bisa dipahami? Ya. Contoh kecil gini. Ada seorang ustadz, kawan, ya. Dia naik bis ke daerah Cawang, dia mau pulang. Ya. Pas turun, ada ibu-ibu yang kemudian minta-minta sambil gendong anak. Ya. Ibu-ibu ini minta, kemudian sama sang ustadz dikeluarin dari kantongnya duit warna biru. Tahu berapa ibu-ibu? 1.000 ya. Ya. Kemudian dikeluarin lagi duit. Ya. Kalau kali ini merah. Merah berapa tuh? 100.000. Ditanya, ibu mau yang mana? Kira-kira kalau ditanya di sini mau yang mana, Bu? Ya, alhamdulillah ibu itu tawadu. Ya. Tahu warna duit maksudnya. Ya. Dia milihnya yang merah. Mohon maaf. Ya. Ya. Dia milihnya yang merah. Terus kata ustadz tersebut, kata kawan, ibu kalau pengen yang merah, bentuknya pinjaman. Ibu sebelumnya ada usaha nggak? Ternyata ibu ini cerita dia punya usaha gado-gado sebelumnya. Cuma karena tidak di-manage dengan baik, ya anaknya kalau makan di situ juga, akhirnya kemudian rugi dan tutup usaha gado-gadonya. Dia katakan, ya udah kalau kayak gitu saya pinjemin, tiap hari saya mau pulang ke rumah, ibu bayar 1.000 ke saya. Jadi setiap kali dia pulang, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, sambil nyetor kemudian dinasehatin agar jangan sampai rugi lagi seperti sebelumnya. Dan ternyata sampai selesai bayar 100.000, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, gado-gadonya masih tetap berjalan. Ini yang disebut dengan produktif. Yeah. Beberapa program misalnya ada yang disebut dengan OVOP, One Village One Product. Yeah. Kayak misalnya di Depok, yeah, ada suatu kampung miskin, padahal mereka ini adalah para petani jambu merah. Maka kemudian kita suntik dana zakat, tapi dengan cara sebagiannya adalah kita jadikan modal. Yang biasanya jambu merah ini kalau lagi musim, mereka petik, mereka jual di pasar, sekarang kita modalin bagi mereka agar menjadikan jambu merah ini menjadi jus jambu merah. Didampingi, bagaimana juga secara teknologinya, kan itu sebenarnya sederhana. Kemudian kita linkkan dengan Indomart dan Alfamart, sekarang mereka sudah bisa menjual jusnya ke Indomart dan Alfamart. Jadi kembali, ya, itu hanya sekedar untuk membuka wawasan kita bahwa bagi kita cukup sampai kepada perantara, nanti mereka membagikannya tentu akan dilihat mana yang betul-betul tepat sasaran bagi pembagian zakat kita. Ya. Sekali lagi bahwa ada mereka yang memang konsumtif, ya, untuk keperluan saja sulit, itulah yang diistilahkan dengan fakir. Fakir itu kalau kebutuhan satu harinya 10.000, dapat penghasilannya 2.000, 3.000. Kalau miskin, kebutuhannya 10.000, dapatnya 7.000. Ya. Makanya zakat itu bukan saja kita berikan kepada orang yang nggak bisa makan, bisa juga disalurkan kepada mereka yang untuk makan sudah ada, tapi buat sekolah nggak ada uang bayarannya. Bisa juga diberikan kepada mereka. Nah itu dalam fikih pendayagunaan. Itu nantinya kalau kita bahas bisa masuk ke dalam apa program penyaluran zakat kita. Ya, ya, ya.
Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali berkaitan dengan fitrah sama ya. Berkaitan tentang zakat fitrah, yang terpenting dari hadisnya adalah kita mengeluarkannya. Di sana memang berkaitan dengan zakat fitrah lebih khusus untuk fakir dan miskin. Zakat fitrah lebih khusus untuk fakir dan miskin. Sehingga zakat fitrah memang ya, dalam hukum zakatnya dia bukan untuk mengentaskan kemiskinan. Dia untuk menjadikan si miskin dan fakir pada hari raya ya, ada sesuatu yang kemudian bisa mereka makan, bisa mereka gunakan ya. Cuma yang saya katakan tepat sasaran adalah begini Pak ya, mohon maaf, kadangkala ada mereka-mereka yang karena rasa ifah dalam dirinya, maka mereka tidak meminta-minta di jalan. Justru mereka-mereka yang sebenarnya perlu tapi menahan rasa malu ini, maka inilah yang sebenarnya kalau kita beri akan lebih tepat sasarannya. Jadi maksud saya adalah tetap kepada fakir dan miskin, tapi bukan mereka yang berjalan-jalan di pinggiran, tapi betul-betul dengan data yang sudah kita ambil di satu RT, di satu RW, sehingga kemudian ketika kita berikan tepat kepada sasarannya. Jadi zakat fitrah memang khusus untuk fakir dan miskin. Bagi kita adalah bagaimana menyalurkannya ataupun membagi kepada perantara, mereka membaginya. Hadirin khotal iman, kalau setelah lewat daripada hari raya, itu di luar daripada kuasa kita. Wallahu a'lam. Saya kira demikian ya.